Pendekatan premi risiko mirip dengan konsep CAPM, di mana keduanya menyadari bahwa pemegang saham biasa mensyaratkan premi risiko. Perbedaan antara kedua pendekatan ini timbul karena titik permulaan penghitungnya berbeda. CAPM menggunakan tingkat bebas risiko dan pendekatan premi risiko menggunakan biaya utang perusahaan dan dalam bagaimana premi risiko diperkirakan. Kedua perkiraan premi risiko ini mengandung unsur subjektivitas. Untuk istilah biaya ekuitas biasa kedua, yang akan kita bahas adalah ekuitas biasa eksternal, di mana istilah ini digunakan untuk mewakili penerbitan saham biasa baru. Modal ini harus tidak diperoleh dari investor kecuali tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi prospektif ini melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Biaya modal individu akan berbeda untuk setiap sumber modal dalam struktur modal perusahaan. Untuk menggunakan biaya modal dalam analisis investasi, harus menghitung suatu gabungan atau keseluruhan biaya modal. Timbangan untuk menghitung biaya keseluruhan ini harus mencerminkan komposisi pembiayaan perusahaan. Ada beberapa pilihan menentukan timbangan pembiayaan untuk gabungan biaya modal. Komposisi pembiayaan yang direncanakan untuk digunakan dalam investasi harus digunakan sebagai timbangan. Biaya modal untuk sumber-sumber individu bergantung pada resiko keuangan perusahaan yang bergantung juga pada komposisi keuangannya, sehingga akan menghasilkan asumsi bahwa komposisi keuangan perusahaan secara relatif stabil dan timbangan ini akan kurang lebih mencerminkan pembiayaan di masa depan. Walaupun asumsi ini bisa jadi tidak terpenuhi pada tahun tertentu, perusahaan sering memiliki target struktur modal, yaitu komposisi utang modal yang diinginkan sebagai spesifikasi oleh manajemen perusahaan yang dipertahankan untuk jangka panjang. Dalam melihat efek jumlah pembiayaan yang ditingkatkan terhadap biaya modal tertimbang, kita akan 1. Melihat dampak penerbitan saham biasa baru terhadap biaya modal tertimbang. 2. Mendefinisikan efek umum jumlah pembiayaan yang lebih besar, baik utang maupun saham terhadap biaya modal tertimbang. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membahasnya satu persatu.